Saya Siti Mardiah, NIM 23060190102 dari Tatris IPA semester 5. Saya di sini akan menjelaskan materi genetika modern tentang nukleus. Apa sih nukleus? Nukleus hanya terdapat di sel eukariotik, merupakan lokasi untuk sebagian besar pembuatan asam nukleat sel seperti DNA dan RNA. Adalah pembawa sifat fisik dan pewarisan semua DNA terbatas pada nukleus. Asam ribonukleat RNAM terbentuk dalam nukleus menggunakan sekuen basa DNA sebagai template. RNA bergerak keluar dalam sitoplasma dan berfungsi dalam perakitan protein. Nukleus adalah wilayah dari nukleus, biasanya 2 nukleoli per nukleus, di mana ribosom dibangun. Dan ini adalah gambar struktur nukleus. Selanjutnya yaitu selubung nukleus. Yang ditunjukkan di atas adalah struktur membran ganda. Sebagai pori terdapat pada selubung tersebut. Nah, disebabkan RNA dan senyawa kimia lainnya dapat lewat, tetapi DNA tidak dapat lewat. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi nukleus. Yang pertama, membuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, sebagaimana struktur dari sel, atau berupa organel yaitu mitokondria dan klorofas memiliki beberapa DNA, tapi mayoritas sangat banyak DNA sel yang terdapat di dalam nukleus. Yang kedua yaitu membuat semua RNA termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Yang ketiga yaitu menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Kemudian yaitu struktur nukleus. Yang pertama yaitu selubung nukleus. Struktur yang terdiri dari struktur membran ganda yang dilubangi dengan pori-pori terdiri dari RNA dan protein dengan saluran untuk pertukaran substansi dengan sitoplasma sel. Pada elektron scanning microscope, permukaan pori-pori dari selubung nukleus menarik perhatian. Protein-protein melepasi pori-pori menentukan molekul mana yang dapat masuk dan meninggalkan nukleus. Selanjutnya yaitu permukaan terluar dari selubung nukleus dilapisi dengan ribosom. Nah, ini adalah gambar struktur ribosom dan ribosom dari polibosom pada sel Haber. Nah, untuk selanjutnya yaitu nukleolus. Massa DNA dan RNA dan protein dengan konsentrasi kecil dipergunakan dalam sintesis protein subunit ribosom. Ribosom merupakan tempat untuk perakitan protein. Ribosom terdiri dari 2 subunit dan tersusun dari RNA dan protein. Pada eukariotik, ribosom adalah 80S, sedangkan ribosom pada prokariotik adalah 70S. Salah satu alasan berapa antibiotik efektif melawan bakteri dan tidak merugikan kita. Gen-gen yang dibutuhkan untuk pembuatan gugus RNA ribosomal dalam nukleolus, di mana mereka mensintesis langsung RNA ribosomal. Subunit ribosomal terikat nukleolus dari RNA dan protein. Subunit ribosomal yang sangat lengkap gerak di dalam sitoplasma untuk melakukan fungsinya, di mana banyak terdapat pada permukaan retikulum endoplasma kasar. Beberapa ribosom terdapat bebas dalam sitosol. Yang kemudian yaitu kromatin. Kromatin terdiri dari kromosom DNA molekul panjang dikelilingi oleh protein yang dikenal sebagai histon. Kromatin tampak granular ketika diamati dengan mikroskop.
Beberapa tipe organisme memiliki nomor sel kromosom. Nah, untuk selanjutnya yaitu sel endomembran sel. Tidak hanya melakukan pembentukan membran untuk membatasi sel membran plasma, tapi di dalam sel kita menumbuhkan sistem membran yang terdiri dari beberapa komponen. Tiap komponen menghubungkan dengan membran plasma pada suatu waktu dan di lain waktu, dan pada selubung nukleus juga. Sebagai tambahan fragmen membran kecil mungkin membentuk vesikel digunakan untuk transport lipid dibentuk dalam sistem endomembran, dan rantai polipeptida protein dimodifikasi dan ditranslokasi. Komponen endomembran itu yang pertama retikulum endoplasma kasar dan ribosom yang berhubungan. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus. Yang ketiga yaitu kompleks Golgi. Yang keempat yaitu lisosom.